Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam sarapan, sapaan, pengharapan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu yang mendengarkan sapaan firman-Mu pagi ini, berdoa, memohon kiranya Tuhan Yesus sendiri memberi hikmat kepada hamba-Mu ini dan kepada setiap jemaat-Mu yang pagi ini bersama-sama dengan kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus sendiri yang akan memberi pencerahan bagi hamba-Mu ini di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sarapan pagi ini saya beri tema orang Kristen harus hidup bijaksana. Diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan yang ke-18. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, menghadapi hari-hari yang semakin sukar dan jahat ini, dibutuhkan sebuah hati yang bijak supaya kita mampu menjalaninya dengan tidak keluar dari koridor Tuhan Yesus. Karena itu, milikilah hati yang bijaksana. Dalam artian, untuk bisa menjadi orang bijaksana, tiada jalan lain selain harus melekat kepada Tuhan Yesus, menyediakan banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus dan merenungkan firman-Nya. Semakin menyukai Taurat Tuhan atau firman Tuhan, semakin kita dibentuk menjadi pribadi yang baik. Untuk itu, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hidup bijaksana di dalam Kristus itu harus kita lakukan. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, selalu mawas diri. Banyak orang mengalami kegagalan dalam hidupnya karena tidak bisa berlaku secara bijaksana. Hikmat dari Tuhan melalui firman-Nya lah yang akan memampukan kita untuk berlaku hidup bijaksana dan membuat hidup kita semakin peka dan terlatih, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita meminta selalu hidup berjaga-jaga, melihat dan mengawasi keadaan di sekitar kita, supaya kita hidup dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk itu pula, maka kita juga harus senantiasa mawas diri, melakukan pengujian diri sendiri, dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan yang senantiasa bergaul dengan Tuhan, hidup penuh dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan, maka itulah yang menjadi satu fokus kita saat ini. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita, setiap kali ada ujian-ujian yang kita jalani, maka Tuhan akan senantiasa berada di dalam pimpinan kita. Untuk itu, mari kita melakukan selanjutnya supaya
kita dapat mengatur waktu dengan baik. Ini bagian poin yang kedua, dapat mengatur waktu dengan baik. Pada Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hidup seorang sangat ditentukan dari waktu yang diaturnya, atau dengan kata lain, hidup yang baik yang kita jalani sehari-hari. Siapapun kita tanpa terkecuali mendapatkan waktu yang sama dalam 24 jam. Untuk itu Bapak Ibu, dalam waktu yang sama 24 jam ini, marilah kita gunakan betul-betul untuk mencari kehendak Tuhan, hidup bijaksana dalam kehendak Tuhan, supaya kita berlaku di dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani. Jikalau kita hidup di dalam kehidupan yang sehat rohani, maka kehidupan kita senantiasa dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk hidup bijaksana, yaitu mengerti kehendak Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 17, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Maksud dari mengerti kehendak Tuhan adalah orang bijak yang hidupnya senantiasa mengerti kehendak Tuhan, mengerti apa yang dikatakan Tuhan, tidak lagi mengikuti kehidupan secara daging, tidak lagi kita menuruti pimpinan-pimpinan kuasa duniawi, tetapi kita melakukan kehidupan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen yang hidup dalam kebijaksanaan, maka kita harus melakukan 3 hal tadi, yaitu selalu mawas diri, dapat mengerti waktu dengan baik, dan mengerti kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini menguatkan kita semua dan kita semakin diberkati. Amin. Mari kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi pertumbuhan iman kami, agar kami senantiasa hidup di dalam pimpinan kuasa Tuhan saja. Ya Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap kehidupan jemaat-Mu, baik di GKI Kediri ataupun di Bajem Tanjung, akan senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan, akan senantiasa mencari kehendak Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi makanan rohani mereka setiap saat. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kuasa di dalam Yesus Kristus akan senantiasa memberikan hikmat kepada setiap jemaat-Mu semuanya. Dan pagi ini juga kami menyerahkan untuk persiapan-persiapan dalam rangka bulan keluarga, baik di GKI Kediri ataupun di Bajem Tanjung. Kiranya Tuhan, panitia yang sudah dibentuk, biarlah mereka hidup di dalam pimpinan kuasa Tuhan Yesus saja, dan apa yang sudah dilakukan dalam keputusan dalam melakukan kegiatan bulan keluarga ini, semua berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati panitia supaya di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melayani Tuhan Yesus di dalam bulan keluarga ini, kiranya diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan sepenuhnya. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua.